YouTuber Nusantara bersama Agri Fanani, Bambil Offside, Opung Parbelak, dan juga Alkindi Gemoy. Apa kabar? Yeay! Langsung dapat Mas Agri, ada yang spesial. Dua-dua Gemoy pada ada ngumpul nih. Kebetulan sekjennya Gemoy saya habis ganti, barangkali beliau berminat jadi Iya, beliau presidennya kan di Gemoy. Kan gitu. Beliau udah sekjen di YouTuber Nusantara, jadi sekjen pula di Gemoy. Tapi kenapa kita mesti begini ya? Iya, nggak tahu kok kita pakai jas gitu. Ya namanya kami melamar kerja kan. Aduh, luar biasa. Opung baru nyampe. Dari mana? Dari Jayapura. Tunggu, ini mereka berdua kok punya ciri khas masing-masing. Kita berdua, kita ini ya, elitis. Kenapa? Kayak disetting aja. Enggak kan? Ya. Ini kita berdua ini punya personal branding yang kuat. Dia bikin. Makanya nggak perlu jas-jas kayak gitu. Dia kemarin ada acara nikahan keluarganya kan? Iya, Baru iya. ada pos bunga gitu biasa Oh, kita yang YouTube. sudah papan. Iya, papan tertulis. Aku pikir dari Opung Parbelak YouTuber Nusantara. Dia tulis YouTuber terkenal. Dia kita masih 2 digit, dia udah 4 digit. Gila. Luar biasa. Bilang YouTuber terkenal. Bung, ini Bung Alkindi Gemoy ya. Beliau sering tampil juga di kanal YouTuber Nusantara. Saat ini beliau punya parkiran Om Kindi di kanal YouTube kita. Dan kita bersyukur beliau berkenan untuk kita jadikan sebagai Dewan Pembina di YouTuber Nusantara. Ya, demikian acara hari ini. Mari kita pulang. Kalau punya apa nggak Pak? Apanya? Program di YouTuber Nusantara. Kalau aku Offside Podcast. Offside Jadi Podcast. memang lebih ke podcast gitu. Agri. Mas Agri. Lupa gua. Kompol. Kompol. Apa itu Kompol kompol? Agri Fanani. Ya. Apa Kompol Agri Fanani? Komedi politik Agri Fanani. Asik. Opung. Canda politik. Ya misi tapi. Canda politik cantik. Nggak tahu kapan store videonya nih. Pinter kok diakalin. Setiap ada podcast begini, dipakai ngisinya di rubriknya dia. Oke, ini ada yang hot. Iya. Ya, nanti minta tanggapan juga Bung Kindi ini, Oke. juga Opung. Yang hot terbaru sekarang ini adalah Ahmad Hozinuddin diisukan itu diberhentikan oleh Dr. Tifa dan juga Rismon Sianipar sebagai pengacaranya. Isu. Isu. Tapi terkonfirmasi, Mas. Lewat? Jadi terkonfirmasi Dr. Tifa itu mengeluarkan pernyataan di Twitternya atau X bahwa memang dia justru bukan memecat Hozinuddin, tapi secara sepihak Hozinuddin 2 bulan lalu tidak lagi melibatkan diri sebagai kuasa hukumnya untuk Tifa. Oh, artinya kliennya yang dipecat oleh pengacara. Dan gitu. Nah, yang paling menarik, apakah benar Rismon Sianipar itu menarik kan gitu? Itu yang masih jadi pertanyaan. Tapi ujung-ujungnya ini karena pasca bentroknya Faisal dan juga Refli Harun gara-gara Ahmad Hozinuddin yang bikin pernyataan tidak ada damai-damai. Iya. Tidak ada yang namanya perdamaian terhadap kebohongan, terhadap kepalsuan, dan ini akan mengkhianati rakyat kalau kita kemudian berdamai dengan Jokowi. Rakyat yang mana? Nah, itu. Rakyat bersuara kali. Rakyat bersuara. Menurut pandangan lo gimana tuh, Bang? Ya, Bang Bil, kita sudah ibarat berenang, kita sudah sangat jauh meninggalkan pulau ya. Perjalanan kasus Pak Jokowi ini, keributannya sudah hampir tidak jelas pulau mana mau berhenti nih kapal. Yang jelas kita sudah mau balik pun sudah tidak bisa ini barang. Artinya kalau tiba-tiba juga muncul isu bahwa Rismon juga menarik memutuskan kontrak dengan itu bukan sebuah isu yang menurut saya isapan jempol. Itu patut diduga itu bisa saja A1. Karena situasi mereka saat ini terdesak. Kita bisa melihat bagaimana kegaduhan sesama mereka ya. Kita bisa melihat satu sama lain mulai saling silang. Dan pelan tapi pasti ternyata para cecomo ini punya agenda masing-masing. Jadi sesama mereka tuh saling mengkadalisasi, gitu. Serius, ya. Ahmad Hozinuddin ini, dia menurut saya bukan pengacara biasa. Dia ini pengacara akhirat menurut saya. Pengacara syariat gitu.
dia keluar dari zona kebiasaan para lawyer dalam mengatur klien ya, terutama pada urusan-urusan yang flexibility. Saya melihat beberapa case yang ditangani Bang Hotman Paris misalnya. Sudah di depan mata kemenangan Bang Hotman, tapi masih mau mencari benang merah agar tidak saling menyakiti. Ini manusia satu ini agak lain ini. Ya. Ada pengacara yang terkenal karena kemewahannya. Ada pengacara yang terkenal karena kontroversinya. Tapi yang satu ini kok terkenal karena tompelnya begitu. Ini tidak mendiskreditkan orang bertompel, tapi kok khusus Ahmad Kosinudin, kok tenarnya di situ gitu. Ini Opung paling sering tuh kalau bicara soal apa. Dia bilang tompel lah. Kan gitu. Jadi hampir bisa dipastikan kenapa timbul ide Faisal Segaf misalnya. Ini bisa direkonsiliasi kok sampai pakai judul misalnya pernah ada kerusuhan Ambon, pernah ada tragedi kemanusiaan di Papua, yang semua itu mana kasusnya? Nggak ada bunyi-bunyi tuh, terus tiba-tiba mana yang dipenjara? Tidak ada juga tuh. Rekonsiliasi. Padahal korbannya banyak kan gitu. Bisa. Apalagi cuman kasus yang hanya menyita seluruh bangsa Indonesia berperhatian ke sini hanya untuk selembar kertas. Itu yang menurut saya juga. Saya sih secara pribadi menilainya, ini bukan lagi soal selembar kertas. Munculnya Bang Faisal Segaf, kemudian berbeda pandang dengan Refli Harun. Refli Harun yang mencoba pansos yang kesekian kalinya dalam momentum yang, kalau kata Bang Faisal dalam podcast itu dia menyampaikan bahwa Refli di dalam itu ngambek keluar, tapi di luar kok sok-sok kayak pahlawan begitu. Ini kan kekanak-kanakan gaya-gaya seperti ini. Gitu nah. Bang Faisal masih lugas ya. Saya harus bilang ini aktivis garis lurus sejak dulu, begitu. Dan memang orang ini tidak bisa dibeli. Dia memang walaupun saat ini dia juga sangat kontradiktif dengan Pak Jokowi ya. Walaupun, tapi kan itu bentuk idealisme dia yang dia pertontonkan di hadapan publik. Faisal tidak sedang berpihak ke Jokowi, tidak. Tapi apa yang diorkestrasikan oleh Bang Faisal itu memberi isyarat pada kita yang masih sehat walafiat ini bahwa ada yang tidak beres di internal mereka. Berarti ada pesan. Bayangkan sampai Bang Faisal itu memberi kode. Mau saya buka di sini? Mau saya buka? Apa sih? Saya tuh lagi penasaran dengan itu loh. Kan itu WA ke Faisal apa Bang? Oh nanti kita WA ke Sayyid, orang baik beliau itu. Beliau pasti berani belak-belakan. Itu orang kita kenal dari dulu berani belak-belakan ya. Artinya apa Bang Bil? Bahwa memang satu sama lain sudah mulai saling meninggalkan. Ya masing-masing nyari panci nih untuk bertahan hidup. Kok panci sih aku nyebutnya? Maksudnya untuk bertahan hidup di tengah lautan. Ya seperti itulah situasi terkini. Jadi kalau ada isu bahwa benar nggak sih Rismon juga melepas Ahmad Kosinudin? Saya meyakini itu. Mungkin tidak hari ini, lusa mungkin akan bunyi barang itu. Itu juga sebagai tanda bahwa ternyata Rismon mulai ketakutan. Kenapa? Karena Ahmad Kosinudin tetap tegak untuk tidak mau berdamai. Kalau Rismon benar-benar mengganti Ahmad Kosinudin, berarti dia pengennya damai. Ya katanya kemarin nantang-nantang, kan gitu. Ternyata punya niat untuk berdamai. Oke. Bung, bacanya gimana tuh Bung? Dari kacamata apa nih Opung kalau membaca? Kacamata kuda. Dari kacamata. Pertanyaannya, kok saling mecat? Emang dibayar gitu kali Bung? Iya ya? Iya. Siapa yang bayar mereka itu? Emang dibayar. Bisa saja si Kosinudin bilang mecat gue. Emang selama ini lu bayar gue? Benar. Dari dulu sebetulnya mereka ini udah salah langkah. Saya bilang, cobalah carilah pengacara yang bisa menjanjikan kan. Siapa yang tahu track record dia memenangkan berapa kasus? Iya juga ya. Tahu kan? Nggak ada mana. Dan yang lucu, menjanjikan. Isu nasional. Menjanjikan ributnya. Dan yang lucu, Mas Andri, saya ini kan juga hobi mendengarkan celoteh para lawyer. Kita punya sahabat-sahabat lawyer banyak ya. Bisa kita lihat si ini gayanya tegas. Yang sana gayanya agak satire-satire terlalu banyak. Tapi kalau Ahmad Kosinudin, perasaan saya kayak khotbah Jumat. Kayak orang pegang tongkat gitu. Saudara Joko Widodo sudah melukai perasaan rakyat. Ini akan memberi bentuk yang kurang baik. Ini khotbah kayaknya. Tapi logatnya nggak begitu. Gimana? Saudara Joko Widodo. Melukai perasaan rakyat. Rakyat terus. Dia kan sebetulnya kan juga pendakwa juga. Iya. Kan? Mungkin dia itu kurang bisa membedakan kapan dia jadi pendakwa, kapan dia jadi pengacara.
Ya itu yang saya sebut pengacara syariat. Makanya kayak tadi dibilang Bang Kindi tadi, ya kan, sebetulnya si Ahmad Kosidudin ini ngotot nggak ada damai karena memang bisa dijadikan ya bisa disimpulkan bahwasanya dia juga membalaskan dendam dia sebagai KPI. Ya, punya misi lain. Harus gitu, nggak bisa nggak maju terus gitu. Dan nggak ada resikonya bagi Ahmad Kosidudin ketika tidak berdamai. Resikonya ya Rismon, Tifa, Roy Suryo. Tapi kita juga perlu ingatkan Bang Ahmad Kosidudin ya. Bang Ahmad, kalau beneran Anda ditinggalkan sama klien Anda, maka lebih bagus Anda jadi pengacara kami lah. Anda gabung sama kita, serang mereka kembali. Karena kami butuh data-data dari Anda ini. Aduh. Astagfirullah. Udah ya, cukup ya. Rusak. Kita kayak gibahin dia aja sih. Sebenarnya bukan soal gibahinnya. Kita kepingin membahas soal ini kan menarik kalau isu tentang ijazahnya Pak Jokowi yang cukup ramai yang tidak sampai dengan sekarang berhenti. Nah, yang paling utama di sini salah satu pemeran yang cukup punya peranan yang hebat adalah Kozinudin. Karena memang beliau begitu heboh meyakinkan publik bahwa ini adalah suara rakyat ya kan. Ini adalah kepentingan rakyat. Pokoknya rakyat itu selalu diperkosa sama dia lah untuk kemudian dia pakai untuk bagaimana meyakinkan publik kita. Tapi ada satu hal yang menarik menurutku, Mas Agri, Opung dan juga Bang Kindi, bahwa ternyata mereka-mereka ini nampaknya ada semacam hal yang disembunyikan, mengingat potensi untuk nanti di persidangan bakal dibongkar segala-galanya, ya kan? Mereka kayaknya kayak nggak siap gitu loh, ya kan? Kayaknya nggak siap. Walaupun Ahmad Kozinudin dengan bahasa yang luar biasa menggebu-gebu seolah-olah meyakinkan, tapi ada fakta di belakang semua ini. Ini pasti sudah terbongkar semua gitu, ya kan? Ini gimana cara membacanya? Siapa yang bongkar? Penyidik. Oh no. Maksudnya gini, kalau mereka percaya diri dengan penelitian, otomatis nanti di pengadilan nanti mereka malah ngejar, nggak perlu ada agenda damai. Begitu juga paling Faisal. Ngapain dia mau ngajak-ngajak islah gitu? Udah kalau kalian merasa benar, ayo tarung gitu. Atau jangan-jangan mereka bilang, oh enggak, kami tetap benar kok. Tapi kami yakin yang namanya Jokowi punya kekuasaan, punya polisi. Tapi kan gini Bang Bil, gini ya. Ini logika akal apa ya? Mau bilang akal sehat, nggak enak sama Rocky Gerung. Mau bilang akal apa nih kira-kira nih? Nih akal kita bekerja ya. Iya. Kalau memang mereka ini meyakini seyakin-yakinnya tentang hasil penelitian dan atas nama keahlian kemudian mereka bisa menjas bahwa posisi jasa tersebut adalah palsu, kenapa gerasak-gerusu? Uang bentar lagi sudah pengadilan kok. Disitulah momentum kita bertarung. Tapi hari ini semua pola dimainkan. Di Solo belum kelar, di KIP belum kelar, kan gitu. Ada apa? Kok tiba-tiba juga masih mau pergi ke tim reformasi kepolisian untuk mencari jalan tengah? Loh, katanya sejak awal mengklaim bahwa 99,9% ijazah Jokowi adalah palsu. Lah kita kan berharapnya ya kalau begitu, ayo nanti ketemu di pengadilan, kan sudah dekat nih. Kalau saya jadi Roy Suryo, kalau saya jadi Rismon, mendengar status saya jadi tersangka, dengan bangganya saya ambil mikrofon lalu saya sampaikan, polisi boleh nggak dipercepat persidangannya? Kalau saya, karena saya ahli, saya akan mampu buktikan. Tapi kan ini enggak, malah ini kriminalisasi. Loh, gimana sih? Gitu. Karena ternyata faktanya dia itu hanya punya 10 data yang dia tahu. Polisi punya 700 data. Begitu dibongkar seret pada saat mau dilakukan penetapan tersangka dan ditahan, makanya nangis keluar pemeriksaan. Siapa yang nangis? Lah, si Kurnia kan konon katanya pengacaranya Rismon. Bang Rismon. Begitu dibuka, ya dia kaget. Banyak hal yang dia nggak sangka loh. Ternyata Rismon kayak begini ya. Ternyata Rismon begini. Ternyata Rismon. Dan itu tuh 700 barang tuh. Kira-kira. Bener. Nah, gimana itu akhirnya yang menyebabkan mereka gerasak-gerusuk ya. Mencari-cari panci-panci yang masih terapung. Gitu ya kira-kira ya. Bagaimana Pung? Tapi kan Ahmad Kosidudin kan sudah menegaskan bahwa dia gak penting ada 700 bukti. Karena ratusan lucinta Luna tidak membuktikan dia itu perempuan. Lucinta Luna tuh tersinggung loh.
Lucinta Luna. Ya, tapi yang kita sayangkan dia nggak bikin laporan, dia bikin laporan. Iya. Perlu barangnya gitu. Iya. Apa itu pencemaran nama baik kalau Lucinta Luna laporin ke polisi atau Perbuatan tidak menyenangkan. Ya, perbuatan tidak menyenangkan. Oke. Tidak menyenangkan apa udah dihapus? Kalau udah dihapus. Kalaupun tidak menyenangkan, apa yang nggak menyenangkan? Lucinta Luna memang mengakui kok gue laki-laki. Pencatutan lah, pencatutan. Oke. Pasal pencatutan. Iya. Pasal pencatutan nama, Iya. kan gitu. Bagaimana kalau kita ajak Lucinta Luna ke YouTuber Nah, Nusantara? masalahnya pencatutan nama juga Nggak kuat juga. Nama dia bukan itu Mustafa, Mas. Mohon maaf, Mas. Apa Mbak atau Bang? Dia tadi bilang Bang, jadi Mbak dan Bang. Minta maaf Bang. Gitu. Aduh. Oke. Tapi kalau nggak ada kursi ini nggak rame. Iya. Kurang seru gitu. Iya. Ya, tapi ya itulah dia yang jadi masalah, kualitasnya itu. Memang beliau kayaknya spesialis deh untuk kemudian memenjarakan kliennya. Hampir sebagian kasus-kasus besar yang dia bawa kan apa? Termasuk soal kemarin si siapa ini yang Bambang dan juga Gus Nur kan dia juga masuk di tim itu. Iya. Gitu. Iya. Di PIK yang kemarin juga ada yang sampai akhirnya masuk tetap dipidanakan. Nggak tahu mana, karena begini, ini yang betul katanya Bang Faisal Assegaf. Ya kalau di dalam atau di belakangnya ada misi terorisme, ya kan anti Pancasila, ya yang terjadi seperti ini. Karena dia kan nggak membaca Pancasila dan hukum kita secara ideologis, yang dia baca itu cuma ya karangan-karangan yang bisa dipreteli gitu. Kan gitu. Bagaimana Ding situasinya kalau Ahmad Khozinuddin ini tetap bertahan sebagai pengacara? Ya jadi benar bahwa ada misi besar yang memang dia bawa ke dalam kasus ijazah ini. Bayangkan kasus ijazah Pak Jokowi ini hanyalah pintu masuk ya. Pintu masuk terhadap kemarahan, dendam, ya, agenda besar yang kemudian dibawa sejak dari pembubaran markas besar mereka. Ya kan, itu dibawa langsung, itu dapat terasa dari pernyataan-pernyataan Ahmad Khozinuddin ini di televisi. Kita dapat melihat spirit dia ini bukan spirit pengacara, tapi memang spirit khilafah. Ya, spirit itu terasa sekali. Kita bisa merasa itu. Intonasinya, dan hanya dia satu-satunya orang di bumi Nusantara ini yang menyebut Pak Jokowi dengan panggilan saudara Jokowi. Seolah-olah sudah menjas bahwa Jokowi adalah seorang pesakitan yang akan dihakimi gitu. Saya akan bilang saudara Jokowi adalah saudara. Itu kan cara sebenarnya tidak salah, tapi kan spirit ngomong itu punya muatan dendam, punya muatan mengecilkan orang dan merendahkan orang. Kita bisa tahu maksud dan tujuan penyematan kalimat saudara Joko Widodo, saudara Joko Widodo. Itu kan kalimat di pengadilan. Saudara saksi, apakah saudara saksi melihat? Saudara teradu, kan saudara itu kan melekat bagi mereka yang sudah di dalam persidangan. Tapi itu terus dilekatkan di dalam nama depan Jokowi untuk membangun opini bahwa Jokowi tidak lama lagi akan dipenjara dan sebagainya. Itu keinginan mereka. Ya siapa yang tidak marah kalau organisasi tersayang, tercinta, teriman terus dibubarkan. Kira-kira saudara Tompel ini masih menjadi pengacara dianya apa nggak nih kira-kira? Saudara Tompel? Ya saya nggak tahu ya saat ini seperti apa kondisi mereka, ya kan? Walaupun saya menduga saat ini tengah terjadi kekacauan antara mereka secara internal. Ya kita bisa membaca situasi ini lah secara gestur dan seterusnya. Rismon juga nggak muncul tuh belak-belakan bilang bahwa tidak ada pergantian, kan diam-diam juga. Itu juga patut diduga bahwa ya jangan-jangan sekarang mereka bertahan dengan pengacara yang lain, bukan Ahmad Khozinuddin. Karena Ahmad Khozinuddin punya spirit yang dipandang agak berbeda. Kira-kira seperti itu. Nah ini bakal rame Pung. Besok malam atau entah hari apa ya yang katanya akan ada program rakyat bersuara lagi. Rabu malam Kamis ya. Nah itu akan mengundang Andi Azwan dan juga mengundang Roy Suryo. Roy Suryo akan kembali tampil lagi tuh, dia udah janji. Dia memastikan, kan kemarin Andi Azwan tuh perlihatkan ijazahnya Pak Jokowi yang scan ya. Aku tuh tahu banget karena memang dulu Bang Joshua Sinambela itu pernah presentasi di DF Talk ya, di Zoom. Itu memang terlihat kali lintasannya Pak Jokowi punya stempel itu, yang menurut mereka nggak ada. Ada yang menarik. Ketika Bang Andi perlihatkan itu, Roy Suryo menjamin bahwa yang dimiliki oleh Andi Azwan itu yang dia dapat dari Dian Sandi juga, yang miring tapi diluruskan. Jadi itu bukan scanan gitu. Jadi ini bakal tarungnya menarik ini. Tinggal kita melihat Bang Andi Azwan ini bakal mampu nggak membalas serangannya Roy Suryo. Kalau pandangan
sepintas gimana nanti pertarungannya itu? Ya kan kemarin itu kan dia kan juga sudah sesumbar ya. Iya. Si Roy Suryo. Karena saya diundang di TV lain. Iya. Seandainya kata saya diundang di TV waktu itu, ya saya akan baut habis kan begitu. Iya. Ya kan? Tapi kan kita kan udah tahu, ya kan? Kalau untuk Roy Suryo ini, dia nggak akan pernah kasih skor seri sama lawan debatnya. Pasti. Dia akan selalu dengan berbagai macam cara. Iya. Bawa baju, buka baju, Iya, bawa iya. wayang, ya, dan segala macamnya. Iya. Dan yang paling kekanak-kanakannya itu ya dia kan menyela terus. Iya. Gitu loh. Ya, jadi percuma gitu. Secara saintifik pun juga pembuktian dilakukan. Ya mereka akan bawa kebenaran mereka sendiri. Pasti. Itu dia. Tunggu, by the way, Bung. Kemarin kami podcastnya sama teman-teman Indonesia Timur tuh. Timur Indonesia Bersatu. Ya, Bang Kindi juga ada di situ karena beliau juga bagian dari pengurus Indonesia Bersatu. Kalau Indonesia Barat bagaimana memandang kisruhnya Pak Jokowi ini? Kalau Indonesia Barat itu selalu menyerahkan segala sesuatunya itu kepada teman-teman di Indonesia Timur. Mas, Indonesia Tengah bagaimana, Mas? Kalau Indonesia Tengah itu ikut pola-polanya Roy Suryo. Bagaimana? Roy Suryo itu, ya udah tunjukkan ijazahnya. Ya. Emang nanti Mas Roy Suryo kalau di persidangan ijazah asli udah ditunjukkan, Mas Roy langsung percaya. Entar dulu. Saya mesti periksa dulu. Saya mesti raba. Saya yang harus periksa. Kalau enggak ya palsu. Harus saya periksa, nggak bisa enggak. Saya raba, saya periksa, ya saya uji pakai laboratorium forensik, ya baru saya bisa menyatakan itu asli apa enggak. Kalau enggak palsu, udah begitu. Iya, hobi-hobinya begitu sudah. Udah begitu. Iya. Jadi apapun ya, kalau tadi pertanyaannya nanti bakal apa yang mau dikeluarkan oleh Andi Aswan, nggak bakalan karena pola-pola itu yang dipakai. Enggak. Oh, palsu itu, udah palsu itu. Yakin itu 99,9%. Pasti itu. Begitu pola-polanya. Jadi kalau korban, ya enggak akan. Jadi istilah kata begini loh. Konsentrasi itu. Jadi istilah katanya begini loh. Kalau seperti ini pola-pola Roy Suryo model meneliti, saya hari ini juga nggak yakin kalau Roy Suryo itu seorang laki-laki yang jantan. Karena? Ya bisa jadi nggak jantan. Iya. Nah, untuk membuktikannya? Aku curiganya ke sana. Kalaupun jantan, saya yakin jangan-jangan nggak bisa. Ya. Jadi harus diperiksa. Saya nggak percaya kalau punyanya Roy Suryo itu bisa. Bahkan saya nggak percaya kalau dia punya itu. Manu cucaro. Sebelum saya mau periksa. Iya. Kalau saya periksa dulu. Kalaupun punya, saya yakin belum tentu bisa. Saya mesti tes dulu. Tes dulu, Mas. Iya. Itu kan pola-pola Roy Suryo yang dikembangkan. Iya. Persis seperti itu analoginya. Oke, ini analogi ya guys ya. Artinya ya besar kemungkinan beredar berita bahwa ya kemudian akan menjurus kepada quote and quote, walaupun saya nggak bisa mengatakan 99,99% itu nyata, bisa jadi mengarah ke sana. Iya. Itu mesti dibuktikan dulu. Nggak bisa dia negeri itu tuh bisa negeri itu enggak. Mesti gua periksa dulu. Sebelum saya periksa palsu. Sebelum saya periksa nggak bisa nggak bisa. Loh, memang yang bisa begitu cuma Roy Suryo doang. Oh iya. Roy Suryo itu mas kasih lembaran udah asli nggak bisa dia ngomong kok. Nggak mau, nggak bisa. Mesti jangan dulu. Saya mesti periksa dulu. Begitu. Nanti kita datang di Rakyat Musyawarah. Kita periksa itu anunya Roy Suryo. Gak curiga dia nggak punya.
Nah guys, demikianlah cara Roy Suryo kalau memiliki pandangan. Mas Agri langsung menunjukkan bagaimana strategi dan pola yang dilakukan oleh Roy Suryo terhadap fitnah kepada ijazahnya Pak Jokowi. Nah, termasuk tadi contoh langsung ya. Ini contoh tadi, bukan berarti benaran ya, tapi soal asli di dalamnya atau bagaimana, dalam apa ya? Perlu pembuktian. Dan itu harus gua yang buktiin. Harus gua yang meriksa. Oke. Nah, ketika gua gini-giniin nggak mau begini juga. Tapi tunggu dulu, Mas Andri. Tapi kan beliau ahli telematika. Nah, dalam kapasitas ahli apa Mas Agri periksa itu? Vitalita. Vitalita. Aduh. Nah. Maksudnya gimana nih? Waktu Liga 99% begini nih posisinya nih. Kalau bilang, kameramen. Ini. Lihat dulu. Udah. Iya. Lanjut. Nah, ini punya Roy Suryo ini. Lo mau ngomong apapun ini. Urusan podcast. Kalau dia bisa begini, gua nggak percaya. Mesti gua periksa dulu. Ya, pada saat gua periksa langsung begini lagi. 99,9% leton. Ayo. Bang Bil, sesuai dengan dugaan dan kecurigaan saya akan terjadi kekacauan di podcast ini karena dua laki-laki ini sudah ketemu. Aduh. Bung, kok enak banget orang dipaksa untuk mengikuti dirinya sendiri. Ini bisa ditayangin nggak inginian? Bisa ditayangin nggak inginian? Bisa, Oh, bisa. Jadi Gua ini. tempo-tempo pengen melawan Roy Suryo di Rakyat Bersuara loh. Ya. Beneran. Serius, karena Tapi yang jadi pertanyaan, waktu periksa itu nanti pakai sarung tangan nggak? jadi ini ya Bik ya, apa Bang Bil, spiritnya memang anzak walau tara. Itu spiritnya. Artinya? Kambing walaupun terbang. jadi ada analogi, dua pemuda berjalan di padang pasir. Tiba-tiba dari kejauhan ada bayangan hitam. Di tengah hari yang tua itu, yang satu ngomong, ini pasti kambing. Enggak, burung itu. Enggak, kambing. Keduanya berdebat sepanjang jalan. Untuk menentukan apakah burung atau kambing, mari kita dekati. Dan mereka mendekat. Begitu jarak kurang 2 meter di depan bayangan hitam, tiba-tiba bayangan ini terbang. Ya faktanya artinya logika kita menjawab, oh ternyata burung. Karena dia terbang. Tapi kata laki-laki yang satu, enggak. Kambing sekalipun terbang. Nah, Roy Suryo seperti itu spiritnya. Pokoknya harus dia yang menentukan kebenaran, ya nggak bisa. Yang paling objektif menentukan kebenaran pengadilan, karena di sana akan bertemu para ahli dan seterusnya, dan keputusan pengadilan lah sebagai alat ukur. Makanya jangan pernah mau Pak Jokowi tergoda dengan lihatin ijazah. Jangan pernah mau. Kita juga nggak. Nah, belakangan kan narasinya, kalau dulu kan langsung fitnah, palsu. Tolong liatin, akan kami teliti. Nah sekarang kayaknya langsung udah simple aja, perlihatkan aja, selesai. Narasinya udah ke situ sekarang. Nggak selesai, dia akan kembali ke urusan pisang. Kembali ke urusan pisang nanti. Kenapa panjang lagi? Ente memancing kembali urusan pisang nanti. Enggak. Selesai. Makanya kalau kata orang, dia itu ilmuwan, ilmiah, peneliti, by data, harus dilawannya juga by data. Enggak, salah. Salah. Roy Suryo itu dilawannya jangan pakai data. Pakai apa? Ya pakai orang preman, orang goblok aja. Karena pola-pola yang dikembangkan sama dia itu pemaksaan, itu kan ciri-ciri orang goblok. Iya. Mereka tuh memaksa. Dan bersembunyi di balik keilmiahan. Keilmiahannya mereka, gitu. Salah kalau kemudian kita berpikir ngadepin Roy Suryo mesti siapin data, salah. Salah. Even duatannya banyak, harus maunya dia kok gimana? Iya. Oh kita bicara panjang lebar tentang data, tentang prosedur, tentang SOP, tentang tata cara. Kembali lagi harus maunya dia kok. Iya. Ujung-ujungnya kan maunya dia, harus sesuai dengan maunya dia. Ini harus dilawannya dengan kalau gue onjol. Iya. Aku lihat Bang Kindi, Mas Agri dan Opung ini, mereka punya konten yang humoris ya, kalau bicara soal isu-isu politik nasional dan terkini.
Nah, tapi kalau Mas Agri ini ada sesekali aku lihat memang orangnya cukup tegas, marah dan lain semuanya. Nah, Opung ini terus ketawa-ketawa terus. Pokoknya hal yang bikin marah, yang bikin apa, dibikinnya ketawa terus. Nah, aku mau nanya Opung, Pung sebenarnya perasaannya gimana sih? Hanya memanfaatkan ini sebagai konten untuk lucu-lucu atau juga punya perasaan sakit hati setiap hal-hal yang menurut sakit hatinya dia itu ketawa. Dan Opung juga harus hati-hati. Iya. Jangan sampai Opung ini ya itu kena penyakit yang sama kayak Roy Suryo yang suka ketawa-ketawa sendiri. Bagaimana itu, Pung? Ekspresi ketawa-ketawa terus. Kalau ketawa-ketawa terus itu ya gimana mau kita marah-marah, itu juga kan kita yang rugi kan. Iya. Ya kan, karena kalau Mas Agri ya mungkin dia udah sedia mungkin obat tensi kan gitu. Saya nggak perlu. Udah aman semuanya. Makanya semuanya itu saya anggap hiburan semua. Tapi juga melalui podcast Setengah Gila ini, Iya. saya juga berharapnya begini. Roy Suryo, coba deh kalau kita biasa nonton dan mendengar ya. Iya. Roy Suryo itu sering masuk tuh di orang lagi ngomong dia apa tuh? Kan ada suara kecilnya dia tuh. Ya tuh. Terus nanti abis ngomong ketawa sendiri. Ini ngaco nih, ngaco. Roy Suryo punya karakter sendiri. Terus Tiva sekali waktu tegas, tapi dikit-dikit bawa nama Tuhan, memperlihatkan kesolehaan dia sebagai perempuan, tapi di Twitter nulis menyerang itu menghina orang. Terus Krismon punya gaya preman. Ya, video terbarunya lagi yang dengan mata nyala begini. Iya. Kalian ini beli karung dalam kucing. Wah, itu kan viral juga tuh beli karung dalam kucing itu. Kayak gitulah. Artinya Kucing dalam karung. iya maksudnya gitu. Apakah ini saya nanya aja sih ya. Nggak ada niatkah YouTuber Nusantara minta tolong kepada para psikiater kita melalui organisasi YouTube Nusantara, kita memohon kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, bisa nggak psikiater periksa 3 orang ini? Iya. Saya mulai mencurigai, ini ruh nggak ada di jasad orang 3 ini. Saya curiga ini alam lain masuk ke dalam mereka ini. Ini bukan respon sebenarnya. Leluhur mana yang masuk ke badan itu agak aneh tuh, gitu. Itu perlu tuh. Menurut saya itu harus diseriusi. Saya dengar ada beberapa psikiater sebenarnya sudah mulai mencurigai itu, tapi tidak enak mau bicara. Karena ini kan problemnya politis. Ya, gitu. karena ini terlalu politis sehingga mereka tidak mau menerangkan ini orang dalam gangguan seperti ini begini gayanya. Mereka nggak, padahal ahli gestur, ahli psikologi banyak, ahli psikis kita tuh banyak yang sudah tahu, termasuk beberapa senior saya menerangkan ke saya. Ada tuh istilahnya tuh, tapi saya lupa juga bahasa Inggris tuh. Ini refleks gitu-gitulah. Pokoknya ini gangguannya gitu. Sayang sekali ya. Enggak, kasihan ini orang yang percaya dengan orang saraf 3 orang ini gitu loh. Kasihan. Kalau pertanyaan seperti itu, nanti kita tahap awal di Nusantara kita coba untuk cari narasumber psikiater, setidaknya sampai tahap itu dulu, ya untuk menganalisis 3 orang ini, ya tanpa harus ketemu misalnya, kan kita bisa amatin dari perilaku setiap harinya itu. Nah mudah-mudahan nanti dapat dan mau berkenan mau podcast, atau setidak-tidaknya jika tidak mau off air, tinggal nanti kita yang mau publish dengan kemasan yang pakai clue-clue saja misalnya. Nah itu penting juga sih. Betul. Gitu. Nanti kita lakukan. Tapi sebelum kita minta mereka periksa yang ketiga itu, ya kita minta dulu mereka periksa kita. Tanda kita. Aku jujur, bukan bermaksud untuk mau mengungkap sesuatu yang mungkin dianggap tidak elok. Tapi aku mau bilang begini, jujur, izin Mas Agri. Backgroundku tuh memang akademisi juga, ya. Aku juga menikmati bagaimana setiap membantah isu-isu hoax dan juga disinformasi itu by data, dan harus aku tampilnya perfect lah. Makanya konten-konten awalku tuh selalu aku buka OBS dan menerangkan kesalahan-kesalahan berpikir mereka, baik dari sisi pengetahuan secara sosiologis, psikologi sosial, problem hukum juga, apalagi undang-undang kepemiluan, ya itu makananku lah. Tapi belakangan setelah aku lihat begini-begini terus, kayaknya aku harus ikut gila. Saya sendiri kan.
Lo merasakan kok sendiri. Iya, kok nggak penting banget. Udah dapet. Ya itu yang saya bilang ke Bang Bil di podcast Bang Bil, saya bilang. Great. Bang Bil, kita dulu ngelihat Bang Fahri Hamzah, Bang Fadlizon menyerang Pak Jokowi. Iya memang menyerang, tapi kan itu kok menumbuh kembangkan pengetahuan gitu. Iya. Kita pun jadi orang yang nungguin. Belum jam 7 nih. Mau ngelihat mereka kan ILC, gitu. ILC. Kita pengen lihat perdebatan yang berkualitas itu. Dan mereka kan ahli juga lah, ahli di bidangnya masing-masing. Tapi kok tersaji dengan berwibawa, dengan penuh. Kok ini kok kayak kita jadi kayak keributan pasar yang masih dalam sengketa tanahnya gitu loh. Kok keributan seperti itu dan kita kehilangan intelektualitas kita, kehilangan apa namanya norma bernegara kita kehilangan akal sehat kita. Jadi bener aja analoginya Mas Akri tadi terkait soal pisang itu. Sekali lagi itu analogi ya yang tadi. Itu benaran nggak Mas di Rakyat Bersuara mau lakukan teliti? Kalau diizinkan? Ya, tapi gambar, kita bawa pisang lah. Tapi Mas Agri, kejadian pisang ini dulu pernah ada kejadian. Pisangnya dia barangnya ndak pernah bisa bangkit lagi. Jadi ada orang saranin kau pergi ke ada orang tua di ujung kampung itu. Dia memang biasa ngobati orang-orang yang sudah agak. Jadi orang ini pergi ke situ. Sampai di situ dia curhat lah, kasihan bapak ini sudah 3 tahun ndak aktif ini barang kan. Off air terus posisi ndak pernah on air kan gitu. Aduh. Terus kata si ahli yang memang katanya juga ahli bidang itu, oh ini gampang. Ini caranya besok. Kau tahu dia bilang bekas pisang goreng itu, itu kan minyaknya banyak tuh, tunggu agak dingin, ya itu kau oles aja. Oles gitu kan. Terus dia bilang, oh itu bisa besar? Enggak, mengkilat aja. Guys, bagian YouTuber Nusantara, aku Marcella, aku Satani, Alkindi Gemoy. Nanti kita rubriknya seksualitas. Dia harap, oh jadi mau besar tuh? Enggak, itu nanti mengkilat itu.